Menurut ulama yang populer dengan performa serba sederhana ini, bahwa kunci hidup nikmat ialah mengukur kemampuan kita secara materi dengan keinginan. Beliau mengkritik perilaku orang yang tak mampu tapi memaksa agar kelihatan mampu. Tentu saja hal ini menyebabkan seumur hidupnya tidak bisa hidup nikmat dan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menyampaikan tentang kunci hidup nikmat itu hanya satu menurut Gus Baha. Apa itu? Simak penjelasan berikut ini sampai selesai agar dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Hidup nikmat merupakan hidup yang didambakan semua orang, baik ia kaya atau miskin. Sebab, ternyata hidup nikmat bukan hanya dirasakan oleh orang kaya saja. Orang miskin juga bisa hidup nikmat. Gus Baha menerangkan cara hidup nikmat dengan pembahasan yang tidak rumit dan muluk-muluk. Menurutnya, agar hidup nikmat itu kuncinya tidak banyak, hanya satu. Termasuk kuncinya nikmat itu cuma satu, jangan melihat orang lain, terang Gus Baha. Ini kuncinya. Menurut ulama yang populer dengan performa serba sederhana ini, bahwa kunci hidup nikmat ialah mengukur kemampuan kita secara materi dengan keinginan. Beliau mengkritik perilaku orang yang tak mampu tapi memaksa agar kelihatan mampu. Tentu saja hal ini menyebabkan seumur hidupnya tidak bisa hidup nikmat dan nyaman. Kata Gus Baha, orang miskin kok nongkrong di mall, yang ngenes, pada naik Alphard, istrinya cantik, beli barang mahal, yang miskin hanya punya uang Rp50.000, ngopi di mall Rp25.000, yang ngenes. Seharusnya Rp50.000 itu buat ngopi di warkop saja, cuma Rp4.000. Gus Baha juga menyarankan supaya pandai mengambil pelajaran dari sekitarnya, termasuk juga hewan semisal ikan. Dengan demikian, hati kita akan menjadi tenang. Kata Gus Baha, terus santai-santai melihat ikan-ikan lewat, lihat ikan joget, oh ternyata ikan juga bisa bahagia, begitu ikan ditangkap orang, ikan saja bisa bermanfaat masa saya tidak? Ya sudahlah itibarnya dengan ikan saja cukup, jadi kunci tidak bahagia itu cuma satu, dikarenakan melihat nikmat orang lain. Cara agar hidup bahagia, setiap manusia pasti ingin menjalani hidupnya dengan penuh kebahagiaan dan tidak kekurangan satu nikmat apapun, baik nikmat kesehatan, harta, serta perhatian dari orang-orang yang dikasihi. Sayangnya hidup kita lebih sering seperti roller coaster, ada saatnya kita berada di atas dan ada saatnya kita berada di bawah, bahkan tidak jarang membuat kita ingin berteriak sekencang-kencangnya. Orang tua kita seringkali mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dan bersyukur saat mendapatkan kebahagiaan dan bersabar saat ditimpa musibah. Islam mengajarkan bagaimana agar hidup kita selalu diliputi dengan kebahagiaan. Suatu ketika Nabi SAW pernah menyampaikan nasihat kepada Abu Dzar. Abu Dzar berkata, kekasihku yakni Nabi, memerintah 7 perkara padaku, di antaranya, beliau memerintahkanku agar mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Beliau memerintahkanku agar melihat orang yang berada di bawahku, dalam masalah harta dan dunia, juga supaya aku tidak memerhatikan orang yang berada di atasku, hadis riwayat Ahmad. Jika seseorang melihat orang di atasnya, dalam masalah harta dan dunia, dia akan menganggap kecil nikmat Allah yang ada pada dirinya dan dia selalu ingin mendapatkan yang lebih. Cara mengobati penyakit semacam ini, hendaklah seseorang melihat orang yang berada di bawahnya dalam masalah harta dan dunia. Dengan melakukan hal ini, seseorang akan ridha dan bersyukur, juga rasa tamaknya terhadap harta dan dunia akan berkurang. Jika seseorang sering memandang orang yang berada di atasnya, dia akan mengingkari dan tidak puas terhadap nikmat Allah yang diberikan padanya. Namun, jika dia mengalihkan pandangannya kepada orang di bawahnya, hal ini akan membuatnya ridha dan bersyukur atas nikmat Allah padanya. Wallahu a'lam.